Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan kupas tuntas gimana caranya dapetin salah satu sertifikasi paling dicari di dunia teknologi sekarang, yaitu Google Cloud Professional Data Engineer. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, apa itu sertifikasinya, kenapa ini penting, sampai nanti ke gimana cara dapetinnya, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebenarnya apa sih sertifikasi PDE ini? Intinya begini, Google Cloud Data Engineer itu adalah orang yang tugasnya bikin data jadi berguna untuk pengambilan keputusan. Merekalah yang ngumpulin, ngubah, sampai nyajiin data. Jadi ujiannya ini ya buat ngetes kemampuan kalian dalam mendesain, membangun, menjalankan, dan juga mengamankan semua sistem pengolahan data itu di Google Cloud. Nah, ini detail ujiannya, penting buat tahu loh. Durasinya itu 2 jam, dengan soal sekitar 50-60 pertanyaan, semuanya pilihan ganda. Asiknya, kalian bisa pilih mau ujian online dari rumah atau datang ke tempat tes. Terus soal pengalaman, disaranin sih udah punya pengalaman kerja sekitar 3 tahun. Dan paling nggak setahunnya itu udah pakai Google Cloud Platform. Oke, sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih kita harus capek-capek ngambil sertifikasi ini? Apa untungnya di dunia kerja? Wow, lihat deh angka ini, 70%. Artinya, 7 dari 10 orang yang punya sertifikasi Google Cloud itu dapat paling nggak 1 tawaran kerja. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti nyata kalau perusahaan itu benar-benar ngelihat sertifikasi ini sebagai jaminan kalau kalian punya skill yang mereka cari. Jadi, waktu dan tenaga yang kalian keluarin buat belajar tuh bakal kebayar banget. Dan ini bukan cuma soal karir, tapi juga soal mental. Coba dengerin cerita Carrie Brody ini. Dia dari latar belakang sastra, jauh banget dari tekan, tapi setelah belajar dan lulus ujian, dia merasa aman secara psikologis. Ini keren banget. Buat orang yang pindah karir, sertifikasi ini bisa jadi validasi skill yang ngebangun kepercayaan diri luar biasa. Selain itu, masih banyak loh keuntungan lainnya. Kalian bisa dapat swag atau merchandise resmi, gabung ke komunitas eksklusif, bisa networking sama sesama profesional, dan bahkan orang-orang Google. Yang pasti, kepercayaan diri makin meningkat dan pastinya membuka pintu ke pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara nyiapinnya? Ini dia rencana 5 langkah praktis buat kalian. Langkah pertama, dan ini penting banget, tentukan tanggal ujiannya. Langsung aja booking 3-4 minggu dari sekarang, biar ada target yang jelas. Kedua, langsung daftar. Ini komitmen, mirip kayak daftar maraton. Kalau udah bayar, kan jadi semangat latihannya. Ketiga, wajib baca panduan ujiannya, pelajari satu persatu topiknya. Keempat, manfaatin semua materi belajar yang ada. Dan terakhir, coba kerjain contoh soalnya. Nah, udah tahu cara belajarnya, sekarang kita perlu tahu cara mikir ujiannya. Ini strateginya. Yuk kita bedah bareng-bareng satu contoh soal. Coba lihat soal ini. Database Big Table baru aja di-deploy, tapi performanya turun. Anda mau identifikasi masalahnya. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya ribet ya, tapi tenang. Semua soal itu ada polanya. Jadi setiap soal itu selalu punya 3 bagian. Bagian pertama itu setup atau latar belakangnya. Kayak di contoh tadi, database Big Table baru di-deploy tapi performanya turun. Ini ngasih kita konteks, masalahnya tuh nyata, bukan cuma teori. Bagian kedua adalah tujuannya. Di sini, tujuannya adalah mengidentifikasi masalah kinerja. Perhatiin deh kata kerjanya, mengidentifikasi, bukan memperbaiki. Ini kunci, karena jawaban yang benar harus sesuai dengan kata kerja itu. Dan yang berakhir, tentu aja pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Kalau kita udah paham 3 bagian ini, latar belakang, tujuan, dan pertanyaan, kita bisa lebih gampang nyari jawaban yang paling pas di antara pilihan yang ada. Oke, bagian terakhir nih, saya bakal kasih beberapa tips gitu, semacam contekan dari orang dalam, supaya kalian lebih pede pas ujian nanti. Tips pertama, kalian harus bisa menerjemahkan tool open source ke layanan Google Cloud. Contoh gampangnya, kalau di soal disebut Apache Hadoop atau Spark, di kepala kalian langsung mikir, oh ini Google Cloud Dataproc. Kalau disebut Apache Beam, langsung hubungkan ke Google Cloud Dataflow. Pemetaan ini bantu banget loh. Tips kedua, ini aturan emas. Kalau bingung, selalu pilih jawaban yang paling gak ribet secara operasional. Artinya, hindari jawaban yang nyuruh kita ngelola server sendiri atau pakai skrip manual. Selalu pilih layanan yang fully managed dari Google. Kenapa? Karena Google mau kita pakai solusi otomatis mereka.
Dan tips terakhir, yang ini soal keamanan, tapi berlaku di semua ujian Google Cloud. Selalu ingat principle of least privilege. Gampangnya, jangan pernah kasih izin akses berlebihan. Kasih aja izin seminimal mungkin, yang penting tugasnya bisa selesai. Gak lebih. Nah, sekarang kalian udah punya panduannya. Dari A sampai Z, dari 0 sampai siap ujian. Peta jalannya udah jelas. Pertanyaan terakhir bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kalian akan daftar ujian.